produksi lainnya. Kita bisa ngelihat itu tumbuhnya produksi di era pandemi seperti sekarang, apalagi dengan mudah-mudahan bioskop sudah kembali dibuka. Ini menjadi harapan ya nggak kita bersama gitu untuk kembali bisa menyaksikan film-film Indonesia khususnya di bioskop gitu. Itu yang sebenarnya dinantikan oleh banyak insan film, dan mudah-mudahan semangat ini juga bisa menular kepada penonton setia film Indonesia gitu. Bahwa kami semua di industri film saat ini bekerja semaksimal mungkin untuk tetap bisa menyuguhkan sebuah karya kepada kalian semua pecinta film Indonesia gitu ya, di masa pandemi seperti ini, dan bisa kembali ke bioskop lagi untuk nonton film-film Indonesia. Kan gitu ya kira-kira harapannya nggak? Iya Kak, aku berharap banget sih semoga ke depannya ada banyak film Indonesia yang bisa em, hadir di bioskop dan kita semua bisa kembali lagi ke bioskop karena jujur kita udah cukup lama nggak bisa menyaksikan bioskop dan aku sendiri udah kangen banget dan bahkan kemarin-kemarin saat bioskop pertama kali buka dan aku bersyukur banget kita bisa nonton dan menyaksikan kembali bioskop, aku sampai kayak nggak bisa berhenti untuk merinding dan kayak ngerasa akhirnya bisa kayak Right. kembali lagi gitu dan semoga Ya, aja kita selama ini bisa menular juga ke teman-teman semua dan semoga bisa kembali semangat lagi sih perfilman Indonesia ke depannya. betul, betul. FFI juga sama sebenarnya. FFI tahun ini memiliki spirit itu gitu ya enggak ya. Alasan dibalik pemilihan duta-duta muda kita saat ini, di mana Angga adalah salah satunya, tentu menjadi salah satu harapan kita bersama di komite gitu ya, di Festival Film Indonesia 2021, di mana teman-teman muda semua bisa mengikuti perjalanan Festival Film Indonesia. Nah, kalau kalian mau tahu, kalian bisa follow Instagramnya Festival Film Indonesia untuk tahu update-update terkini tentang ngapain aja ya FFI tahun ini gitu. Itu ada update-nya di Festival Film ID. Kalau kalian penasaran juga ingin tahu lebih jauh, kalian bisa kunjungi website dari Festival Film Indonesia di www.festivalfilm.id. Itu kalau mau tahu informasi lebih lengkap tentang film-film Indonesia, apa saja yang diproduksi, apa saja yang sudah selesai diproduksi, kemudian yang masuk di shortlist. Sekarang nih lagi tahap-tahap paling seru nih, nggak? Iya, Tahap paling deg-degan, kita kan udah masuk juga di shortlist 20 film, betul. gitu ya. 20 film yang ditabulasi, dihitung bersama oleh Parker Randall sebagai akuntan publik, partner dari Festival Film Indonesia 2021, di mana mereka yang menghitung secara transparan, gitu ya. Mereka hitung, masing-masing asosiasi kan memberikan rekomendasinya nih, yang sekarang nih enggak ya, 10 film gitu dari masing-masing asosiasi gitu. Ini banyak sekali, ada 15 asosiasi profesi dalam dalam dunia film gitu diantaranya. Mereka mensubmit 10 film, kemudian kami menghitung, Parker Randall mendapatkan 20 shortlist. Nah, sekarang perjalanan shortlist 20 film-film Indonesia yang mungkin kalian-kalian semua, fans-fansnya Angga Aldi Yunanda juga mungkin ada beberapa yang sudah nonton film-filmnya, ada di tangan 45 dewan juri perwakilan dari asosiasi, masing-masing asosiasi mewakilkan 3 orang untuk menjadi wakilnya, dan akan menentukan list of nominees tahun ini siapa-siapa aja. Waduh, itu yang paling ditunggu-tunggu juga nih pasti buat yang penasaran sama, waduh, ditunggu nih nominasinya FFI tahun ini siapa-siapa aja. Mudah-mudahan tetap seru. Enggak, ingin dengar dong pandangan Angga soal bagaimana anak muda memandang, atau Angga sendiri melihat Festival Film Indonesia. Pertanyaan ini akan bercabang nantinya gitu ya. Tapi pertanyaan pertamanya adalah pendapat Angga tentang Festival Film Indonesia in general. Selama Angga ada di industri film, selama Angga mengikuti perkembangan Festival Film Indonesia, apa pandangan Angga tentang FFI? Ya, buat aku
FFI adalah salah satu tolak ukur juga bagi insan perfilman Indonesia, dan pastinya semua insan perfilman pasti sangat-sangat berharap banget dengan Festival Film Indonesia. Dan aku sangat bersyukur sih, meskipun di tengah keterbatasan saat ini dan mungkin ada banyak sekali adaptasi-adaptasi baru, Festival Film Indonesia tetap menjadi apa ya, seperti pemantik semangat untuk insan film untuk terus berkarya lebih baik lagi gitu. Karena aku yakin ada banyak banget sebenarnya mungkin talenta-talenta muda Indonesia, Ya. ada banget mungkin director dan penulis yang sangat hebat di luar sana, tapi mungkin masih em, belum ada jalannya. Dan semoga aja dengan Festival Film Indonesia bisa semakin membuat kita, terutama anak-anak muda, bisa terus semangat terhadap perkembangan film Indonesia gitu. Karena aku ngerasa udah nggak ada terlalu banyak halangan sih, karena menurut aku dengan perkembangan teknologi yang ada, semua orang punya akses yang baik terhadap itu semua. Dan semoga aja dengan hadirnya FFI bisa membuat orang-orang yang mungkin masih ada di luar sana untuk bisa berani berkarya, berani memulai sesuatu. Karena di tahun ini pun banyak banget seperti eh, debut-debutan baru yang muncul di perfilman, seperti pembawa angin segar buat aku pribadi gitu. Dan yakin Oke. ke depan pasti akan banyak banget semangat-semangat baru yang muncul. Ya, ya aku setuju sih nggak. Maksudnya melihat karya-karya, terutama karya-karya perdana yang juga ada mewarnai Festival Film Indonesia di tahun ini, itu menjadi satu bentuk apa ya, semacam seperti yang Angga bilang gitu, semacam harapan untuk justru generasi yang muda-muda juga, bahwa mereka menjadi, dengan ini mereka menjadi lebih punya kepercayaan diri untuk berani berkarya, berani melahirkan film-film yang juga berkualitas gitu ya. Dan mudah-mudahan kembali lagi seperti pertama kita obrolin gitu, bahwa rasa-rasa seperti ini tuh menular gitu. Dia bisa sampai lagi ke teman-teman yang lain gitu. Oke, Gak, kenapa menurut Angga, kenapa FFI itu penting? Ya, menurut aku emang salah satu bagian terpenting juga sih dari perfilman Indonesia gitu. Karena menurut aku ya ini benar-benar sebuah hal yang sangat luar biasa gitu. Karena buat aku pribadi, mungkin aku selalu berpegang sih sama satu hal gitu. Karena menurut aku semua mimpi yang kita punya itu bakal jadi mustahil kalau kita itu nggak berani buat coba gitu. Dan menurut aku salah satu yang penting bagi generasi eh, remaja, generasi muda adalah untuk berani untuk memulai dan mencoba gitu. Dan salah satunya Ya. Festival Film Indonesia mewadahi itu untuk bisa membuat kita menjadi lebih semangat ke depannya. Ya, Angga berbicara tentang semangat di era pandemi seperti ini gitu ya. Tadi kita ngomongin produksi film, kita juga bisa melihat dari FFI bagaimana tingkat produktivitas film yang diproduksi di tahun ini gitu ya, keterlibatan film-film yang juga mendaftar, partisipasi filmmakers di Indonesia gitu terhadap FFI, sangat sangat membahagiakan gitu. Kita punya tema di FFI tahun ini yaitu sejarah film dan media baru. Nah, aku akan masuk ke wilayah itu ya. Apa pentingnya sejarah film bagi Angga Ali Yunanda? Ya, aku banyak banget mendengar dan diberikan sebuah pengalaman baru tentang sejarah film dari Om Slamet Raharjo. Kebetulan Hmm, beliau adalah salah satu, menurut aku, apa ya, saksi hidup perjalanan dari sejarah film juga gitu. Dan aku betul. belajar banyak banget dari Om Slamet Raharjo. Dan beliau juga bercerita banyak tentang sejarah-sejarah film sampai saat ini. Ya. Jadi merasa
betul. wah ternyata di saat ini tuh ada banyak sekali privilege yang sebenarnya kita dapatkan gitu loh. Kalau Ya, cerita tentang sejarah film saat mungkin zaman dahulu tuh bener-bener kayak belum sehebat sekarang teknologinya, dan mungkin pasti punya banyak keterbatasan juga, tapi justru menurut aku kita bisa banyak banget belajar dari sejarah film kalau mereka aja saat di zaman itu bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa, apalagi kita yang ya, ini gitu. Aku ngerasa kayak ya, tuh kita harus bisa lebih semangat dan bisa menghasilkan karya yang jauh lebih baik lagi gitu ke depannya gitu. betul, Tapi betul. aku Ya, juga di Om Slamet, aku ngerasa penting banget sih untuk kita bisa em, untuk berkaca ke belakang, mungkin untuk kita bisa melihat dan menonton bagaimana kira-kira film-film dahulu itu seperti apa, karena menurut aku itu salah satu harta karun juga bagi perjalanan film Indonesia, dan aku berharap banget betul. semakin banyak film-film yang berada di zaman dahulu untuk direstorasi, dan mungkin kita bisa belajar, kita saling berbagi sudut pandang terhadap karya-karya yang ada di zaman dahulu gitu. Right. Ya, setuju sih nggak? Maksudnya, aku juga selalu melihat bahwa perjalanan sejarah pelakunya gitu ya pada masa itu sampai sekarang masih bisa tetap konsisten, setia pada profesinya, dan tetap memberikan warna pada film Indonesia adalah contoh atau ya contoh terbaik yang bisa kita punya. Dan memang harapannya ya generasi yang lebih muda mau juga tidak hanya berkarya tapi juga mau mengenal sejarah film Indonesia. Dan Betul. menurutku itu sangat penting gitu, bahwa kita kita boleh berkembang, kita boleh punya teknologi yang mungkin lebih maju dari yang dulu dan lain-lain, tapi rasanya aku selalu percaya bahwa sejarah film memiliki peran yang sangat penting gitu untuk kita tidak melupakan itu. Apalagi kita perlu juga mengingat kembali tokoh-tokoh yang menorehkan sejarah atau tinta emasnya pada masa-masa film Indonesia itu tumbuh di awal-awal gitu. Salah satunya kan seperti tahun ini Festival Film Indonesia juga meng-highlight Pak Haji Usmar Ismail ya sebagai bapak perfilman Indonesia gitu ya, sebagai salah satu penggagas lahirnya bahkan Festival Film Indonesia, menamakan Piala Citra pada Festival Film Indonesia dan lain-lain gitu. Itu menurut aku sejarah yang sangat penting gitu. Apalagi FFI sudah ada sejak tahun 55 dan mengalami pasang surutnya, sempat berhenti, sempat ada lagi dan seterusnya. Menurut aku sejarah itu adalah kekayaan yang justru kita punya di film Indonesia. Di satu sisi lain, selain berbicara tentang sejarah, nah ini berbicara generasinya Angga nih, media baru, di mana lahir, bahkan tumbuh dengan masif sekali pertumbuhan media-media baru. Apa pandangan Angga terhadap adanya misalnya OTT dan lain-lain? Gimana Angga merespon tentang hal ini? Ya, menurut aku perkembangan teknologi saat ini justru membuat kita bisa berkarya untuk lebih banyak orang juga gitu. Dan aku ngerasa em, baik OTT maupun bioskop sepertinya emang sangat luar biasa dampaknya juga buat perfilman Indonesia. Tapi aku berharap em, entah kenapa untuk aku pribadi bioskop itu punya kayak experience yang beda aja sih gitu. Berbeda. Hmm. Em, Hmm. aku masih berharap bisa terus survive, dan aku yakin banget sih untuk kedepannya masih tetap akan berjalan dengan baik. Tapi aku ngerasa OTT juga jadi salah satu em, apa ya, jadi salah satu penyemangat kita untuk terus berkarya juga gitu Terus kan. berkarya. Ya, Punya wadah baru, dan kita juga bisa berkreasi dan berkarya lebih baik juga di wadah tersebut. Tapi menurut aku ya, dua-dua bagian tersebut nggak bisa dipisahkan juga sih. right. Ya, setuju nggak? Mereka menurutku dua-duanya tuh saling melengkapi satu sama lain ya. Apalagi di era seperti sekarang itu, masing-masing memberikan kontribusinya dengan cara yang berbeda, dan kita juga akhirnya tetap
paling tidak kita bisa menikmati film di ruang yang berbeda gitu ya. Walaupun menurutku ya sama seperti Angga gitu. Pengalaman menonton di sinema layar lebar gitu ya, itu tentu menjadi cinematic experience yang tersendiri gitu ya, yang mungkin sulit untuk digantikan memang sebenarnya. Oke, Angga, um, malam nominasi, nah ini tugas-tugasnya Duta nih kebetulan nih ya. Duta yang akan bertugas paling sibuk di malam nominasi nanti. Um, Boleh tahu dong bocoran sedikit dari Angga gitu, akan kayak gimana malam nominasi kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober nih teman-teman. 10 Oktober itu adalah malam nominasi Piala Citra. Yang akan ada di sana adalah para duta-duta FFI, ya. Ada Angga, ada Jeffrey, ada Prilly, ada Tisa gitu. Mereka-mereka akan hadir juga di sana di malam nominasi, yang akan diselenggarakan pada tanggal lagi-lagi 10 November 2021 eksklusif di video.com. Nah, sekarang pertanyaan buat Angga adalah bukan bocoran sebenarnya, tapi kalau dari Angga kira-kira mengharapkan akan melihat apa nanti di malam nominasi gitu. Tanpa harus menyebut jagoan-jagoannya ya. Oke. Tapi apa yang menjadi apa ya pandangan Angga gitu kayak gimana? Ya, salah satu hal yang nggak pernah bisa aku apa ya keluar dari pikiran aku di tanggal nanti, karena aku merasa malam nominasi akan menjadi salah satu malam yang mungkin tidak akan bisa dilupakan bagi aku dan semua yang nanti akan menonton, karena aku yakin banget FFI tahun ini penuh dengan hal-hal yang baru, penuh dengan kejutan, dan aku udah nggak sabar banget pengen berbagi rasa dengan teman-teman semua, dan semoga aja nanti bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Doakan yang terbaik untuk Festival Film Indonesia, dan aku yakin banget sih kalian pasti akan sangat-sangat terkesima melihat Festival Film Indonesia di tahun ini, dan semoga aja bisa luar biasa nanti. Oke, Angga, di tanggal 10 Oktober kita akan malam nominasi. Ya. Kemudian malam puncak atau malam anugerah Piala Citra itu akan ada di tanggal 10 November, tepat di Hari Pahlawan. Dan FFI tahun ini juga sengaja memberikan dukungan penuh pada Bapak Usmar Ismail untuk semoga dengan segala upaya yang sudah didahului oleh tim pengusul yang diketuai oleh Pak Wina Armada, kemudian ada Mas Riri, terkait dengan penyelenggaraan 100 tahun Usmar Ismail. FFI tahun ini ikut berpartisipasi untuk memberikan dukungannya gitu ya kepada Pak Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Nah, di mata Angga Ali Yunanda, bagaimana tentang sosok Usmar Ismail? Ya, bagi aku beliau adalah sosok yang luar biasa, terutama bagi perfilman Indonesia, karena menurut aku film Indonesia nggak bisa sampai sejauh ini tanpa peran beliau untuk memulai ini semua gitu. Dan aku ngerasa bener-bener sosok yang sangat luar biasa, dan aku yakin pasti semangat beliau akan bisa tertular oleh generasi-generasi mendatang dan mungkin generasi muda saat ini juga. Dan aku banget semoga Bapak Usmar Ismail bisa menjadi sosok yang bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat luas, nggak cuma bagi insan perfilman aja, karena jasa beliau sangat-sangat luar biasa, dan aku sangat luar biasa juga kalau sampai beliau bisa ditahu oleh jadi pahlawan nasional. Ya, betul. Wah, itu harapan. Kayaknya itu doa dan harapan tidak hanya bagi insan film, tapi buat dunia kesenian di Indonesia gitu ya. Karena ini akan sangat baik gitu ketika Pak Usmar gitu bisa juga mewakili para seniman untuk bisa ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Ya, itu kita amini bersama, doa kita bersama ya enggak ya, seluruh insan film yang semoga diamini juga oleh teman-teman semua. Oke,
Sekarang kita mau memberikan kesempatan, saya khususnya mau memberikan kesempatan untuk kalian yang sedang menonton live Instagram dari Festival Film Indonesia bersama salah satu duta FFI yaitu Angga Yunanda. Untuk bertanya, saya akan buka di question box-nya di sini ya. Oke, alright. Aduh, ini ada pertanyaan nih nggak? Ini pertanyaannya tapi kayaknya ke aku dulu sebentar ya. Kita cari yang ke Angga aja dulu deh. Nanti yang aku belakangan aja. Oke, ini sebenarnya udah dijawab tapi nggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Gimana perasaan Kak Angga saat dipilih menjadi duta FFI? Ini dari Saskia. Silakan Angga. Ya, ini pasti jadi kesempatan yang gak bakal bisa aku lupain, dan kesempatan luar biasa untuk aku pribadi bisa mewakili generasi muda di perfilman Indonesia, dan semoga aja ini bisa menjadi pemantik semangat kalian untuk bisa berkarya lebih baik lagi dan bisa berkarya terus meskipun di tengah keterbatasan yang ada saat ini. Semoga itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk bisa berusaha yang terbaik, gak pernah belajar dan berpuas diri. Dan aku yakin banget sih perfilman Indonesia pasti kedepannya akan semakin maju dengan semangat-semangat yang luar biasa dari teman-teman semua. Ya. Oke, Angga ini ada satu pertanyaan. Sebenarnya dari orang yang sama sepertinya nih Saskia, tapi pertanyaannya bagus. Apa yang akan Kak Angga lakukan sebagai duta FFI? Silakan. Ya, yang pastinya aku bakal terus memotivasi teman-teman semua yang punya potensi yang luar biasa pastinya dari seluruh Indonesia, karena aku ngerasa potensi dari anak-anak muda itu benar-benar sangat-sangat besar, dan aku yakin pasti akan bisa membuat film Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya, karena aku yakin semakin banyak yang berkolaborasi baik terhadap film Indonesia pasti akan membuat film Indonesia bisa jauh lebih baik dari saat ini. Amin. Oke. Angga, ini aku jawab dulu pertanyaannya. Ini ada pertanyaan buatku nih sepertinya. Apa ini dari Reza Rali? Oke. Pertanyaannya adalah apakah Reza sebagai ketua komite FFI punya wewenang dalam memilih setiap kategori nominasi? Oke, ini langsung saya jawab ya. Tidak punya. Itu jawabannya. Tidak punya wewenang untuk memilih setiap kategori nominasi, itu di luar wewenangnya ketua komite. Bahkan komite sendiri tidak punya, siapapun yang ada di komite tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi nominasi, karena itu adalah wilayah daripada asosiasi-asosiasi yang tahun ini diwakili oleh dari asosiasinya sebanyak 3 orang untuk menentukan list of nomination. Dan ini dari berbagai macam jenis latar belakang pekerjaan. Ada yang latar belakangnya sinematografi, directing, penulis, penata artistik, musik, dan lain-lain. Jadi mereka-mereka lah yang akan bertugas untuk menonton film kembali dan nantinya membuat list of nomination gitu. Jadi kalau ketua komitenya tidak boleh, hanya memfasilitasi kegiatannya saja gitu ya kira-kira. Semoga menjawab. Oke, aku cari dulu ya pertanyaan buat Angga. Ini banyak banget pertanyaannya. Walaupun rata-rata nitip salam nih buat kebanyakan, nitip salam buat Kak Angga. Salam buat Kak Angga. Oke, tunggu teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait FFI, boleh banget. Terkait juga tentang keterlibatannya Angga tadi udah menjawab ya, kalau soal apa yang akan dilakukan gitu sebagai seorang duta. Ini ada pertanyaan dari Lulu. Lulu bertanya, coba sebutin salah satu film paling berkesan buat Angga Yunanda sepanjang terjun di dunia film. Jawab please, please-nya panjang, please. Film yang menginspirasi Angga, atau ya apapun itu terserah Angga, yang mungkin menginspirasi, menyemangati, dan bisa berdampak pada Angga sendiri untuk terus bersemangat dalam berkarya dan memberikan penampilan yang terbaik di setiap performance. Silakan Angga. Wah,
Apa ya? Boleh lebih dari satu nggak apa-apa. Sangat berkesan buat aku, tapi kalau disuruh pilih satu film yang sangat-sangat luar biasa, agak sulit sih untuk memilih. Tapi, Hmm, pilih ah, siap. Ini bukan pertanyaan dari aku loh ya, enggak. Ini pertanyaan dari fansnya Angga ini kayak. Em, salah satu film. Oke. Ah, Teng, 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 teng. pertanyaan yang karena banyak banget. Sulit ya? Banyak. Mm-mm. Oke. Kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Tapi oke. Kalau pilih film sendiri nggak boleh? Boleh. 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 Silakan. Em, oke. Salah satu film yang berkesan buat ini mungkin karena bener-bener apa ya? Salah satu hal yang cukup berdampak buat aku pribadi dan bisa membuat aku jadi lebih baik. Itu pengalaman saat aku syuting dan menonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Karena aku ngerasa bener-bener apa ya, sebuah pengalaman yang baru dan salah satu pembelajaran hidup yang Luar biasa ya. Berkesan banget berarti. Ya, proses kreatif yang mungkin ya pasti setiap pemain juga aku rasa akan memiliki hal itu sih Kak. Eh, ada pasti ada film-film yang memberikan kita satu pelajaran atau kita bisa mendapatkan sesuatu yang begitu berarti gitu ya. Oke. Angga mungkin boleh mengingat bahwa waktu kita sudah habis. Angga boleh ingatkan kembali ke teman-teman semua. Jangan lupa mungkin tentang Piala Citra karena Angga dutanya. Monggo silakan diingatkan apa-apa saja yang perlu diingat oleh para penonton-penonton live hari. Silakan Angga. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk menyaksikan pengumuman nominasi dari Festival Film Indonesia tanggal 10 Oktober 2021 dan pengadugerahannya nanti di tanggal 10 November tahun 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional dan oh ya buat teman-teman semua tahun ini ada kategori baru yaitu sebagai aktor, aktris dan film favorit. Jadi teman-teman semua bisa vote kira-kira siapa film, aktor dan aktris favorit kalian untuk bisa mendapatkan piala tersebut dan aku yakin pasti pilihan dari teman-teman adalah suatu hal yang terbaik dan luar biasa karena pastinya kalian akan memilih film, aktris dan aktor yang mungkin menjadi salah satu yang nggak bisa kalian lupakan di tahun ini. Jadi semoga momen itu bisa menjadi momen yang luar biasa dan semoga kita berharap FFI di tahun ini berjalan dengan lancar sampai selesai dan semoga kedepannya semakin banyak film-film Indonesia yang bisa kalian saksikan baik di bioskop atau mungkin di OTT. Oke, thank you Angga. Sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan untuk semua teman-teman bahwa sekarang ini rekomendasi asosiasi sudah diserahkan untuk masuk ke dalam nominasi. Ada 20 film cerita panjang yang berhasil lolos pada tahap rekomendasi oleh asosiasi. Terima kasih dan apresiasi tertinggi kami kepada seluruh 15 asosiasi yang telah berkontribusi pada tahap penjurian ini. Kemudian selanjutnya, selamat bekerja dan bertugas kepada seluruh 45 dewan juri nominasi dari masing-masing asosiasi untuk mulai memasuki tahap nominasi. Ada 9 film dokumenter panjang dan 25 film dokumenter pendek yang berhasil lolos tahap rekomendasi oleh asosiasi. Kemudian ada 20 film animasi pendek, 4 film animasi panjang. Selanjutnya nanti kita akan tunggu yaitu film pendek
Nah, ini yang juga ditunggu-tunggu nih. Akan segera kalian bisa ikuti di Instagramnya Festival Film ID. Buat Angga, terima kasih. Jangan lupa teman-teman, 10 Oktober di video akan ada pengumuman nominasi Piala Citra 2021. Thank you Angga. Terima kasih banyak Kak Reza. Sukses buat semua yang dijalankan sekarang ataupun proyek-proyek ke depan. Sehat selalu. Terima kasih banyak Kak. Bye semua teman-teman, terima kasih.